Lukas pasal 8 ayat 8 sampai 15. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Baca juga Yakobus pasal pertama. Hati yang jujur dan baik, bagian keempat. Saudara-saudara, di bagian yang terakhir ini tidak lagi mempertimbangkan seperti apa hati yang jujur dan baik itu, tetapi kita harus memikirkan apa yang disebut hati yang jujur dan baik. Hati yang disebutkan di sini adalah seperti tanah yang baik, benih yang jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik itu ialah seseorang ketika mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas 8 ayat 15. Dengan kata lain, hati yang jujur dan baik didefinisikan sebagai mendengarkan dan mentaati firman Allah. Inilah cara membedakan hati ini dari jenis-jenis tanah lain yang telah diajarkan dalam perumpamaan Lukas pasal 8. Saudara-saudara, dalam semua jenis tanah itu sama-sama mendengar firman, tetapi tidak benar-benar disimpan seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Di mana tidak ada ketaatan yang sejati kepada firman Allah, maka tidak ada keselamatan yang sejati pada orang itu. Hanya penipuan diri sendiri. Firman Allah adalah hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, yang olehnya kita hidup. Yakobus 1 ayat 25. Firman Allah ini hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat yang kedua. Saudara-saudara, firman Allah menyatakan jalan hidup maupun jalan kesesatan kita sendiri. Mendengar namun tidak melakukan diumpamakan dengan seseorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, yang memandang dirinya dengan segala noda dan kerut. Namun hanya sekejap ia pergi, ia segera lupa bagaimana rupanya.
Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Tetapi mereka yang memiliki hati yang jujur dan baik, memiliki tekad untuk memeriksa diri sendiri dalam terang kitab suci, memberikan segenap ketekunan untuk membawa hidup mereka semakin sesuai dengan apa yang mereka lihat di dalam firman Tuhan. Orang seperti itu meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan setiap orang yang percaya, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Yakobus 1 ayat 25. Jika kita bertindak demikian, maka dia mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kamu memiliki hati yang seperti tanah yang baik? Apakah kamu mendengarkan firman Allah, menyimpannya dan bertekun dalam mentaatinya? Jika demikian, kamu dapat melihat ke depan dengan penuh pengharapan dan kepastian bahwa ketika Tuhan berkata kepada mereka yang adalah miliknya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Matius pasal 25 ayat 21. Saudara-saudara, seseorang yang bernama Sellers mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, untuk membimbing dan menyelamatkanku dari dosa, untuk menunjukkan kepadaku jalan surgawi. Saudara-saudara, belajar firman Tuhan tujuannya adalah menyimpannya dalam hati, dan hasilnya adalah ketekunan dan kesetiaan dalam panggilan pelayanan. Teruslah belajar firman Tuhan dan semakin giat dalam pelayanan. HOR Ministry.